Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Obrolan komunitas pagi hari ini bareng Cemita dan juga kawan-kawan kita dari Wikimedia. Nah, pagi hari ini kita bakal ngobrol bareng teman-teman kita ini dari Wikimedia, sebuah komunitas ya pastinya yang ada di Palembang, dan kita bakal ngobrol tentang digitalisasi budaya Palembang melalui Wikimedia. Nah, untuk pendengar Perompat dari Palembang di mana berada pagi hari ini, acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Perompat Palembang dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital serta di frekuensi 88,4 FM pastinya. Tentunya untuk Dudur yang mau bertanya sama kawan-kawan kita dari komunitas Wikimedia Palembang bisa bertanya melalui line WhatsApp kita di 0897 7884 884 dan juga komen langsung di live kita di YouTube ya Perompat Palembang. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu teman-teman kita dari Wikimedia. Nah, halo selamat pagi teman-teman. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah loh, baik-baik ya kita semua ya. Nah, jadi kan Wikimedia ini udah pernah juga ngobrol sama ini Cek Mita. Kalau kita bahasa Palembang Bella ya. Nah, jadi sudah pernah ngobrol tentang banyak sekali program-program dari Wikimedia. Kali ini teman-teman dari Wikimedia ini bakal ngobrol sama kita tentang digitalisasi budaya Palembang melalui Wikimedia. Kira-kira apa base yang mereka lakukan, dan mungkin di antara pendengar Perompat juga nak kenalan dulu sama tiga cewek cantik ini. Langsung baik Kak Mita suruh kenalan sih kok nang apa jadi kakak ya. Merasa muda, maklum lah ya, seumuran caknya tuh. Nah, langsung baik mungkin dari siapa dulu yang nak kenalan sama dulur-dulur pendengar Perompat dari Palembang. Oke, mungkin boleh dari Rili terlebih dahulu ya, Cek. Jadi perkenalkan semuanya, nama saya Rili Sandy Swatan, biasa dipanggil Rili. Di sini sebagai bendahara pada Project Rapid Fun 2.0. Oke. Salam kenal. Di sebelahnya ada siapa ini? Halo semuanya, ini aku Ririn Dwi Aryani sebagai pembuat konten di proyek ini yaitu Wiki Melayu 2.0. Halo semuanya, salam kenal. Oke, salam kenal. Di sebelahnya ada siapa nih? Halo Kak, sebelumnya mohon maaf suaraku agak serak. Perkenalkan, nama Caitlin Rifazal Namara, aku di Wikimedia Palembang sebagai narahubung komunitas. Salam kenal Kak. Oke, jadi ada Rili, Ririn sama Caitlin. Caitlin. Agak susah ya, gak apa-apa ya. Kalau kompletan dikit gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nah, jadi teman-teman kita ini dari Wikimedia, yang mana mereka saat ini sedang mengangkat budaya Palembang yang akan mereka digitalisasi. Nah, sebelumnya setelah kenalan mungkin dulur-dulur pendengar Perompat RRI Palembang agak-agak lupa nih. Kira-kira Wikimedia ini apa, komunitas apa? Jadi mungkin kita minta dulu sama Rili, Ririn sama Kathleen untuk mungkin salah satu menjelaskan dulu Wikimedia nih komunitas apa sih, Cek tuh. Nah, mungkin setelah ini banyak teman-teman yang dengar ke kita nak bergabung kan, jadi mereka tahu dulu nih Wikimedia ini apa sebenarnya. Oke, jadi untuk Wikimedia sendiri itu merupakan komunitas yang mana diinisiasi langsung sama
komunitas Wikimedia Indonesia, di mana kita ini merupakan sekumpulan sukarelawan yang mana kita tuh mengerjakan berbagai proyek gitu. Jadi di Wikimedia itu banyak banget proyeknya. Salah satunya itu adalah proyek yang lagi kita kerjakan ini. Nah, untuk proyek-proyek lain tuh ada seperti Wiki Search, Wiki Data, Wiki Wiktionary, dan ada banyak lagi kegiatannya. Nah, Wikimedia sendiri itu merupakan organisasi nirlaba yang mana merupakan mitra lokal gitu. Jadi hampir di Indonesia tuh kayaknya hampir semua kota tuh ada gitu. Karena udah Wikimedia di Indonesia tuh udah ada sekitar 18 komunitas di Indonesia gitu. Oke. Nah, ya kalau Wikimedia tuh mungkin lebih kayak kegiatannya tuh lebih menyunting artikel gitu Kak. Jadi kita tuh mengembangkan artikel, membuat artikel di website Wikipedia gitu. Oke, nah berarti kalian ini kan jadi Wikimedianya Palembang lah ya. Nah, betul. untuk Wikimedia Palembang sendiri itu sejak tahun berapa sih ada di Kota Palembang ini? Kalau wiki sebelum dari Wikimedia ini terbentuk, ada yang namanya klub wiki. Jadi itu lebih ke dari universitas. Kebetulan kami bertiga dari Universitas Sriwijaya ya, Cek. Nah, lalu setelah sekitar setahun berjalan dikembangkan menjadi komunitas Wikimedia Palembang, yaitu baru dari 2024 kemarin, Cek. Oke. Seperti itu. Jadi dari yang mana cuman seperti kalian itu bukan komunitas sebelumnya ya, kayak kumpul-kumpul kayak gitu ya. Jadi dibentuk menjadi komunitas di 2024. Ya, betul. Sudah berapa banyak yang kalian sunting dari kegiatan kalian dari 2024 ya sampai sekarang di 2025 ini? Sebenarnya kalau dari rilis sendiri itu udah berbagai proyek disunting seperti Wiki Commons, Wikipedia bahasa Indonesia, lalu Wikibooks dan lain-lain. Itu kalau Wikipedia sendiri sekitar sudah hampir 1.000 artikel. 1.000 kalau artikel. Oke. Kalau dari Ririn sendiri, Rin? Kalau dari aku mungkin dari Konten ya? konten, lebih ke konten, dan sama mungkin kalau mau menyunting artikel juga dari Wikipedia itu hampir 700-an sih, nggak sebanyak Rili ya. Wow. 700 artikel ya. Banyak ya, 1.000-an, 700-an. Kalau Kathleen udah berapa banyak, Kathleen? Karena sebenarnya aku masih baru juga, jadi mungkin gak sebanyak Karili dan Karirin, mungkin aku baru di 300-an lebih gitu. Jadi belum sebanyak kakak-kakak ini. Baru aja udah 300 ya. Hari pertama mungkin langsung 100 nyetor ya gitu. Nah, untuk ini kan berarti teman-teman dari tadi kalau kata aku yang aku tangkep dari Kathleen sama Rili bilang ini Wikimedianya Palembang. Nah, berarti dari bahasa Indonesia kalian ubah menjadi bahasa kita atau dari kegiatan-kegiatan kita yang ada di Palembang kalian setor ke Wikipedia, itu gimana sih? Nah, itu untuk digitalisasinya sendiri ya, Mbak. Lebih ke sekarang itu kami sedang menggarap proyek yang bernama Rapid Fund. Nah, jadi proyek itu tentunya mendigitalisasi budaya di Palembang seperti pakaian adat. Ini fokusnya lebih ke pakaian adat, tarian adat, lalu ada pakaian daerah, Pakaian daerah. dan suara musik juga, musik daerah. Oke. Ditambah juga ada manisan daerah Sumatera Selatan. Nah, jadi untuk proyeknya sendiri ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Itu dilakukan oleh 3 orang, oleh Rili, Yolanda, dan juga Ririn. Nah, jadi itu kami membuat sendiri, kami rancang sendiri proyek tersebut, lalu kami uploadkan di beberapa proyek wiki seperti Wiki Commons, yaitu di mana kami mengunggah foto-foto, lalu audio dan juga video. Nah, lalu di Wikipedia yaitu apa saja sih budaya-budaya seperti pakaian tadi kami masukkan di Wikipedia Indonesia. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi kalian lebih memperkenalkan budaya kita Ya, ya, budaya Palembang. budaya. Fokusnya di Palembang benar-benar Ya. apapun itu, mulai dari makanan, baju adat, kayak kata Rili ada manisan juga. betul. Nah, berarti di Wikipedia ini nggak terbatas dengan tulisan ya, kayak Ya. kata Rili tadi ada gambar, ada juga audio. Itu kalian pernah menemukan kesulitan gak sih kalau nulis kan kayak sebatas tulisan kalian bisa lah. Kalau untuk audio itu kalian bagaimana sih? Atau ada orang-orang kontennya sendiri kalau untuk menyunting audio ataupun mengambil audio dari mana? Itu ada orang-orangnya tersendiri, bagian-bagiannya tersendiri atau seperti apa?
Sebenarnya kemarin itu kami karena itu hanya dilakukan oleh 3 orang, memang dari Wikimedia Foundation-nya itu cuma hanya 2 orang, tapi kami bagi lagi menjadi 3 orang, yaitu bendahara, lalu ketuanya dan juga wakil. Nah, untuk audionya sendiri itu kemarin mungkin memang kami ada sedikit kesulitan ya Mbak, karena untuk hak cipta dan sebagainya. Tapi kami kemarin berkolaborasi langsung dengan Sanggar Anak Kumari. Kalau teman-teman Pro 4 tahu, itu sudah lama dari tahun 1960 kalau Rili tidak salah. Nah, jadi itu diteruskan langsung oleh Ibu Indah Mirza Kumari, selaku anaknya almarhumah Ibu Anak Kumari, dan dia menyarankan untuk kami itu ada temannya seperti itu ya Mbak, untuk meretake audio yang seperti lagu Tari Tangga itu di aransemen lagi supaya kami tuh mendapatkan hak ciptanya. Jadi nggak semena-mena kami langsung ngambil di YouTube atau gimana. Jadi kami tuh benar-benar mengaransemen musik itu, lalu kami sewa penyanyinya juga, dan itu semua dari dana Wikimedia Foundation, yaitu dari dana yang Rapid Fund ini. Jadi kami tuh betul-betul menghargai sekali hak cipta. Jadi untuk itu kami berkolaborasi langsung dengan Sanggar Anak Kumari itu. Oke, Cek, ya. jadi memang di sini kalian tetap berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ya betul. untuk melakukan kegiatan-kegiatan kalian. Nah, kita masuk ke tema kita, digitalisasi dari budaya Palembang melalui Wikimedia. Ini kan tadi bilangnya Wiki Melayu 2.0. Berarti ini yang kedua? Iya. Untuk yang pertamanya itu sebenarnya kami mengadaptasi ide dari Wikimedia Medan gitu Mbak. Mereka sudah membuat yang pertama, yaitu Wiki Cinta Melayu atau Wiki Melayu, yang berisikannya itu sama seperti adat Palembang, adat Melayu. Jadi kami di sini mengadaptasi untuk adat Palembangnya gitu Mbak. Untuk ide-idenya itu sama seperti itu. Oke. Ya, kami juga udah meminta izin juga dari Wikimedia Medan. Oke, jadi kalian memberi nama Wiki Melayu 2.0 Ya. ini karena Medan udah pernah. yang satunya. Ya, betul. Oke. Nah, kenapa kalian tertarik untuk memasuki ke budaya Palembang ini? Memang kan kalian tadi dari awal sudah menjelaskan bahwasanya memang kalian difokus di budaya Palembang. Kenapa kalian jadi tertarik untuk mengangkat tema Wiki Melayu 2.0? Sedangkan Medan sudah punya gitu. Kenapa kalian tertarik untuk mengangkat ini? Mungkin dari Riri. Dari Riri atau dari Kathleen boleh deh. Jadi kenapa kami memilih untuk mengadakan Wiki Melayu 2.0 ini, mungkin karena kami ngerasa kurangnya dokumentasi terkait dengan budaya-budaya Sumatera Selatan itu sendiri. Jadi kami mau teman-teman lain juga tahu bahwasanya ada banyak sebenarnya budaya-budaya Palembang itu yang sebenarnya udah hampir punah gitu, hampir kayak kita tuh sebenarnya anak-anak muda tuh nggak tahu kalau itu ada. Jadi kita tuh pengennya teman-teman tuh tahu dengan cara kita menyunting artikel, dengan mempublikasikan audio, gambar dan lain sebagainya gitu sih Mbak. Oke, berarti kalian mendokumentasikan ulang nih kan, sama kayak menyunting, kata kalian kan memang ada artikel-artikel lama yang kalian sunting, terus dokumentasi ini kalian lakukan lagi di 2025 ini. Iya betul, jadi kita upgrade dan kita lengkapi seperti itu Mbak. Oke, wah keren sekali ya. Jadi memang biar anak-anak muda apalagi yang benar-benar keturunan Palembang Sumatera Selatan nih tahu tentang budaya-budaya Palembang dengan gaya anak muda sekarang gitu kan, yang pastinya kalian anak-anak muda pastinya menyuntingnya dengan gaya kalian dan mudah dimengerti sama anak-anak usia kalian. Nah, kalau dari Ririn sendiri kan di konten Ya sih, aku fokusnya ke apa yang lagi trending sekarang sih Kak. Jadi kalau kemarin itu aku fokusnya di reels Instagram gitu. Jadi aku posting mengenai sejarah dari pakaian adat yang ada di Palembang gitu. Selain di Instagram kan juga sekarang lagi tren yang di TikTok kan. Nah, jadi aku juga post untuk pengetahuan mengenai adat Melayu kita yang di Palembang ini melalui TikTok dan Instagram. Dan durasinya juga yang pendek sih, nggak yang lama-lama banget. Kayak 30 detik atau cuma 15 detik sih untuk postingannya gitu Kak. Oke, jadi memang benar-benar ngikutin perkembangan ya, kayak di Reels lagi naik Reels, TikTok juga berarti ya. Jadi teman-teman mengetahui tentang
Palembang lah istilahnya seperti kata teman-teman kita ini ya. Baik, kalau seperti itu kita bakal break dulu sebentar dan nantinya bakal ngobrol lagi sama teman-teman kita dari Wikimedia. Kira-kira apa lagi yang bakal Kak Mita tanya? Banyak. Kakak Bella caknya seumuran kita. Maka dari itu dulur yang nak nanya boleh ke WhatsApp kita 089778848884 dan juga boleh melalui komen di YouTube kita di Pro 4 TNRI Palembang. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 TNRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman pernah berkata bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribu jiwa, harta, benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Begitu gagah, begitu semangat Jenderal Sudirman mengungkapkan dan melontarkan kata-kata memberikan semangat bagi para pejuang, bagi rakyat Indonesia untuk memperjuangkan harkat dan martabat bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 TRRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan pendengar, kembali kita bakal ngobrol sama komunitas Wikimedia Palembang, yang mana mereka sedang menjalankan proyek Wiki Melayu 2.0. Jadi mereka tertarik untuk memperkenalkan lebih banyak sama anak-anak seusia mereka, Gen Z, Gen Alpha, tentang kebudayaan Palembang pastinya. Yang mana seperti kata teman-teman kita tadi dari Rili, Ririn, sama Kathleen, memang budaya Palembang ini jangan sampai tergerus oleh zaman, dan jangan sampai teman-teman Gen Z, Gen Alpha ini tidak tahu dengan budaya Palembang. Jadi mereka dari Wikimedia, mereka akan memperkenalkan dengan gaya mereka yang anak muda, disunting, terus juga diterbitkan ulang, dan pastinya dilengkapi dengan dokumentasi
dokumentasi dan juga audio visualnya juga sama teman-teman dari Wikimedia Palembang. Nah, ini kan kalian mengangkat tema digitalisasi budaya Palembang melalui Wikimedia. Nah, dari Wikimedianya sendiri ini berarti sebuah program kerja ya, program kerja. Nah, tadi sudah Mita tanya juga ngapo kalian ngambil Wiki Melayu 2.0 setelah dari tadi Medan ya yang pertama, terus juga sudah dikasih tahu alasannya sama teman-teman kita. Nah, pastinya ada beberapa kesulitan-kesulitan yang kalian temui ketika kalian lagi mengerjakan Wiki Melayu 2.0 ini. Sebagai kalian kan anak muda nih, lagi kuliah juga, bagi waktu antara kalian di komunitas dan juga di tempat kuliah. Ini ketemu nggak sih kesulitan-kesulitan kalian tentang menggali informasi tentang budaya-budaya Palembang ini? Ya yang pasti lebih ke, kalau kita kan kemarin lagi sambil magang ya Kak. Jadi benar-benar sulit untuk mengatur waktu antara harus magang dan juga harus kerjain ini proyek gitu. Dan juga kalau untuk kita mencari informasinya tuh yang agak sulit. Dari kita mencari sanggar yang memadai gitu, dan juga mengatur hak cipta untuk audiovisual kemarin itu yang paling sulit sih sebenarnya, karena berhubungan sama hak cipta. Dan juga kita kemarin sulitnya mencari tempat yang proper untuk kita merekam dan mendokumentasikan pakaian adat dan juga tarian adatnya gitu. Itu sih yang lebih itu sulitnya, ya yang sulitnya bagi kalian di situ ya, karena memang kesulitan tadi propertinya juga. Jadi properti dan yang lain-lain itu kalian sewa ya, dan juga bayar-bayar dong. Iya betul Mbak. Nah itu tadi kami kesulitannya yang lain juga untuk menyesuaikan antara budget kami dengan sanggar atau juga make up dan sebagainya seperti itu. Untungnya kemarin banyak orang-orang baik yang membantu kami. Mungkin untuk karena untuk digitalisasi itu kan seperti kata Bu Indah itu untuk selamanya, jadi harus benar-benar bagus. Nah kemarin juga kami tuh berterima kasih sekali kepada Bu Indah, itu sudah membantu kami sekali Mbak. Jadi sepertinya bisa dikatakan tidak mengambil untung lah untuk sanggar itu, karena beliau memang benar-benar menginginkan untuk digitalisasi budaya Palembang ini yang lebih baik lagi seperti itu Mbak. Oke, jadi memang untungnya ketemu orang-orang baik ya. Iya betul. Pasti dong budget, terus juga karena memang kayak pakaian-pakaian adat dan juga yang lain-lainnya seperti kata Rili tadi juga manggil penyanyinya itu pastinya ada budget-budgetnya sendiri betul. ya. Dan kalian dapat ya budget dari Wikipedia itu pasti nggak terlalu besar kan, dan kalian bisa mengkompres biaya-biaya itu ya. Nah jadi teman-teman juga bekerja keras sih di dalam hal ini untuk memang memperkenalkan lagi budaya Palembang melalui forum mereka atau komunitas mereka yaitu Wikimedia Palembang. Kalau kami boleh tanya nih, kalian kan Wikimedia ini sebagai media ya, tentunya sebagai media untuk memperkenalkan budaya Palembang, nggak cuma sama warga Palembangnya sendiri, tapi juga banyak orang, nggak menutup kemungkinan kalian itu memperkenalkan budaya Palembang kepada dunia lah istilahnya. Itu ada pertimbangan-pertimbangan nggak sih setiap kalian lagi menyunting artikel, kira-kira menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami kah? Atau mungkin kalian punya SOP-nya tersendiri nih kalau lagi bikin sebuah artikel, itu ada nggak sih? Kalau dari kita sendiri sih sebenarnya SOP-nya tuh ya sama aja seperti kegiatan menyunting lainnya gitu, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, tapi menggunakan sumber-sumber terpercaya gitu. Kemudian juga ya benar kata Mbak tadi, kami juga mau memperkenalkan ke mancanegara gitu, jadi kami juga di beberapa proyek kami juga menggunakan bahasa asing juga gitu Mbak, karena emang targetnya ini supaya artikel kami ini juga bisa dibaca dan juga dikenalkan juga ke orang-orang mancanegara gitu Mbak. Apalagi ini kan proyeknya langsung didanai oleh teman-teman Wikimedia luar negeri gitu. Jadi memang targetnya emang luas gitu untuk proyek yang ini. Jadi memang benar-benar memperkenalkan budaya ya. Nah, pastinya kan di sini kalian kayak kata Kathleen tadi harus memastikan keaslian informasi nih, sumbernya harus benar-benar benar gitu kan, jangan sampai
orang-orang taunya yang salahnya gitu kan. Nah, ini kan kalian memang harus memastikan keaslian informasi dari budaya Palembang yang kalian unggah di Wikimedia. Ini gimana sih caranya kalian membedakan antara ini nih informasi yang asli dengan yang ini mungkin yang masih banyak menimbulkan spekulasi atau bisa dikata kalau orang Palembang ngomongnya agak rancu ya. Nah, itu cak mana cara kalian sebagai Wikimedia Palembang untuk membedakan antara memang ini informasi asli dan ini informasi yang belum pasti nih untuk kalian tulis di Wikimedia ini? Kalau kami sendiri tuh karena tadi kami punya banyak proyek, kami tuh salah satunya ada proyek Wikilati di mana kami akan menghadirkan langsung orang-orang profesional di bidangnya. Nah, jadi kami langsung menanyakan langsung kepada pelatihnya itu sendiri, Mbak. Dan juga kalaupun kami mengambil atau mengutip dari website, kami juga ada SOP-nya tersendiri. Jadi nggak semua website boleh kami kutip dan kami masukkan sebagai daftar pustaka di artikel kami. Gitu. Jadi nggak semua artikel kami masukkan. Jadi kami tuh ada beberapa yang memang sebenarnya masih diragukan kevalidannya, itu jadi kami tidak gunakan untuk sumber di artikel kami gitu, Oke, Mbak. jadi memang benar-benar dipilah dan dipilih ya untuk keaslian dari informasi yang kalian dapatkan. Nah, kalian kan tadi tujuannya untuk memperkenalkan budaya Palembang ke halayak luas. Tidak cuma Palembang yang tahu, tapi kalau bisa sampai ke mancanegara tahu. Nah, menurut kalian sebagai orang-orang dari komunitas Wikimedia, gimana sih langkah sederhana yang harus dilakukan sama kita warga Palembang untuk ikut serta mendigitalisasi dari budaya Palembang ini? Mungkin dari kita kan masing-masing punya persepsi ya, bisa juga punya langkah-langkah yang bisa kita lakukan pribadi. Menurut kalian itu bagaimana sih caranya sebagai anak-anak muda ya? Pastinya media kalian mah banyak followers segala macam ya. Itu gimana cara kalian untuk mengajak atau langkah sederhana yang kalian lakukan untuk anak-anak muda zaman sekarang supaya mereka juga ikut mendigitalisasi budaya Palembang? Oke, mungkin kalau dari Rili itu bisa teman-teman yang sebaya dengan Rili itu untuk seperti mendatangi acara-acara seperti acara-acara kebudayaan gitu Mbak ya, atau sekedar menggunakan pakaian adat dari Palembang seperti baju kurung untuk di acara-acara tertentu, karena kan sekarang kita kalau kondangan nih Mbak ya menggunakan kebaya gitu kan. Nah, mungkin nanti untuk nextnya bisa kita pakai baju kurung supaya kita lebih memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan gitu sih Mbak. Oke, kalau dari Ririn sendiri gimana Rin? Mungkin kalau dari Ririn sih lebih ke media sosial ya Mbak, lebih mengeksplor mengenai adat-adat kita atau lagu-lagu kita yang udah ada yang diremix nih dengan yang baru, tapi harus tetap tahu originalnya tuh gimana gitu. Oke, jadi memang benar-benar harus tahu nih. Kalau Ririn kan dari segi pandang konten kreator ya, jadi lebih harus tahu dulu, terus lebih ngarah ke media sosial gitu. Kalau Kathleen gimana Kathleen? Kalau Caitlin mungkin lebih menyarankan untuk teman-teman literasi aja, karena tujuan dari Wikimedia adalah membuat artikel dan memang tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan artikel. Jadi Caitlin harap teman-teman dengan cara membaca jadi membantu kita mendigitalisasi adat-adat Sumatera Selatan, terutama Palembang gitu. Oke, nah kali ini Mita nanya sama Ririn dulu deh. Nah, Ririn kan di media sosial aja nih, pastinya mengelola media sosial, konten-konten. Nah, kira-kira Rin, sekarang kan mudanian FYP ya, pencak kawan-kawan kita tuh bikin baik apa yang aneh dikit pasti FYP. Ini pasti menjadi satu tantangan untuk Ririn jadi patokan bikin konten. Kira-kira sejauh ini apa sih Rin tantangan lain selain FYP tadi dalam rangka Ririn lagi mendigitalisasi budaya Palembang di era digital sekarang yang memang benar-benar maju nih aneh, dikit-dikit viral. Itu jadi batasan tersendiri gak sih untuk Ririn berkonten itu? Kalau untuk batasan tuh sebenarnya tidak juga sih, nggak terlalu sih Mbak. Maksudnya maksud Ririn tuh kalau mau buat konten tuh maunya yang simple, praktis, tapi ada isinya gitu. Jadi orang tuh nggak bosan melihat konten kita, tapi tetap harus berisi kontennya tuh. Mungkin Ririn takutnya tuh bener nggak ya ini informasinya, lebih ke valid atau enggaknya sih. Dan juga tipe Ririn tuh kalau buat konten lebih ke yang singkat-singkat, tapi juga harus lebih ngena
ke audiensnya gitu Mbak. Oke, berarti memang benar-benar audiens yang dituju dulu ya, siapa nih mereka jangan sampai kayak baru lihat sebentar udah di scroll, Males gitu dilewatin liatnya. ya, membosankan kalau kata anak-anak muda zaman sekarang, karena memang anak-anak muda yang dicari ketika bangun tidur itu bukannya air putih tapi handphone. Dicari dulu nih kira-kira pagi ini ada apa ya. Jadi memang benar-benar cari konten yang tidak membosankan ya Rin. Oke, nah untuk kalian kan ini tadi udah banyak sekali yang disunting kayak diterbitkan lah istilah kata kalau anak-anak Wikimedia nih. Kalau dari Rili tadi kan sudah 1000-an Ri. Banyak nih ya nih. Biasanya konten atau biasanya tentang apa Besiri yang diangkat sudah sampai 1000 tuh banyak nih ya. Kalau sebenarnya untuk karena kelihatannya banyak 1000 itu Mbak, sebenarnya dari setiap bulan itu kan kita ada bukan minimal sih Kak, seperti minimal suntingan sih sebenarnya. Jadi untuk bisa ikut rapat. Nah, jadi mungkin itu yang mengacu Rili sendiri untuk menyunting. Nah, kalau suntingan-suntingan yang disunting itu sebenarnya random sih Mbak, banyak, dan juga dari Wikipedia Bahasa Indonesia itu ada fitur untuk kita tuh langsung bisa menyunting yang mana yang harus disunting. Nah, mungkin itu yang menyebabkan suntingan Rili juga banyak gitu Mbak. Jadi memang benar-benar 1000 tuh dalam waktu berapa lama Ri? Dari awal sih Mbak, saya dari 2023. Ketika masih belum jadi komunitas Iya, dari ya? klub. Dari klub ya, oke. Nah, kalau teman-teman sendiri biasanya kan ini kan kalau kita budaya. Selain budaya apa aja sih dari Wikimedia sendiri yang sering disunting atau diangkat dari Wikimedia Palembang? Sebenarnya ada banyak banget kontennya, terutama tuh kayak kalau yang baru-baru ini kita lakukan tuh lebih ke resep-resep Mbak. Tapi resepnya tuh juga bukan resep Palembang aja, ada banyak resep dari seluruh Indonesia. Itu juga kami sunting. Kemudian ada juga kita menyunting terkait dengan biografi pahlawan dan sebagainya. Kemudian juga kami juga menyunting tentang informasi sekolah yang ada di Palembang, itu juga dibantu sunting dengan teman-teman Wikimedia Palembang gitu sih Mbak. Banyak sebenarnya yang kami sunting. Izin menambahkan ya Mbak. Nah, kemarin kebetulan pada bulan Februari itu kita menyelenggarakan proyek juga yang namanya itu Wiki Ronda Raso. Jadi itu di mana kami tuh mencari kuliner-kuliner yang ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang sih Mbak ya. Untuk kami digitalisasi juga seperti ini. Kalau yang proyek Wiki Melayu ini kan lebih ke pakaian adat, lalu lagu, lalu juga manisan. Nah, kalau yang kemarin itu kami makanan. Jadi seluruh makanan itu hampir semuanya kami coba yang di Palembang. Oke. Ya, jadi kami kemarin kebetulan stay di Hotel Ibis, lalu kami cari makanan yang di Sudirman itu ya Mbak, mie celor, lalu pempek, lalu pindang, itu kami coba semuanya. Jadi kami digitalisasi dan kami bikin artikelnya serta resepnya itu ada di wiki semua gitu Mbak. Oke, jadi keren ya, gak cuma budaya, makanan juga sampai memang benar-benar terniat ya ginap gitu untuk mempermudah mobilitas kan, karena memang di sekitar sana banyak ya jajan-jajanan. Nah, kayak tadi tuh juga itu merupakan satu hal yang bisa ngebikin Palembang ini lebih terkenal lagi. Banyak artikel-artikel tentang Palembang. Jadi warga mancanegara, terus juga mungkin teman-teman dari Jakarta, Bandung bisa juga tahu tentang budaya dan makanan-makanan Palembang. Nah, pastinya kan ini kedepannya bakal banyak yang akses nih di Wikimedia sendiri. Gimana sih kalian mengatasi mungkin ada resiko kedepannya, resiko komersial kayak kata teman-teman tadi, hak cipta segala macam. Karena kan nantinya ketika budaya Palembang ini kan kalian upload nih, terus informasi tentang budaya Palembang ini kan terbuka secara global di Wikimedia. Ini gimana nantinya kalian mengatasi resiko-resiko komersil nih yang bakal masuk? Seperti kata teman-teman tadi kan hak cipta segala macam, lagu di aransemen ulang. Ini gimana ke depannya? Kalau nanti ada gesekan-gesekan tentang komersialisasi ini gimana nih Wikimedia? Itu akan ada pertanggungjawaban dari kalian atau dari Wikimedia pusat langsung? Oke, untuk masalah izin dan sebagainya itu Mbak, sebenarnya dari awal makanya kami tuh salah satu kesulitannya itu tadi mencari hak cipta dan sebagainya. Maka dari itu dari awal kami mengupload atau mencari sebuah konten untuk dimasukkan di wiki itu sudah dicek ulang seperti itu Mbak, supaya kedepannya tidak terjadi hal-hal yang seperti Kak
Mbak Mita bicarakan tadi. Nah, seperti lagu tadi kami sudah mencari cara supaya kedepannya itu tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu untuk foto itu kami sudah mengikuti SOP dari Wikicommons sendiri. Jadi Wikicommons itu membebaskan kita ada aturan-aturannya juga gitu Mbak. Seperti kalau misalnya foto makanan. Nah, foto makanan itu kalau dari HP kita sendiri atau dari kamera kita sendiri itu aman. Jadi karena itu memang kita sendiri yang memfotonya. Jadi itu hasil karya kita sendiri. Nah, itu tapi tidak berlaku kepada lukisan, terus juga gedung. Nah, jadi kami sudah menghindari hal-hal tersebut. Seperti lukisan itu kami kan harus 100 tahun dulu ya Mbak untuk hak ciptanya itu lepas. Jadi untuk lukisan-lukisan itu kami menghindari seperti itu. Lalu juga kalau misalnya ada pun kami cari tahu dari mana itu asalnya dan kami cantumkan seperti itu. Untuk gedung itu kami juga menghindari. Jadi kami sejauh ini belum ada mengupload mengenai gedung-gedung seperti itu Mbak. Karena kami juga belum mengetahui lebih lanjut nih seperti apa sih nanti hak ciptanya itu seperti itu. Memang kalau kita ngomongin gedung-gedung di Palembang ini sebenarnya banyak ya yang bisa kita angkat, tapi kalian lebih menghindari dulu untuk itu. Oke, karena memang kalian perlu mengetahui dulu nih tentang gedung ini kira-kira hak ciptanya seperti apa. Takutnya nantinya akan timbul masalah-masalah yang seperti tadi. Oke, keren banget loh. Jadi memang benar-benar kalian pikirkan dulu ya. Iya, betul, Mbak. Betul dipikirin. Nah, pastinya kan dalam proses digitalisasi budaya ini kan bakal ada seperti inovasi-inovasi baru. Seperti tadi kan lagu Gending Sriwijaya yang di aransemen ini kan menimbulkan inovasi baru ya contohnya. Nah, gimana sih dalam proses digitalisasi ini, gimana cara Wikimedia menyeimbangkan antara menjaga keaslian dari budaya ini dengan inovasi yang diperlukan di era digitalisasi saat ini? Mungkin dari Kathleen atau Ririn atau Riri lagi yang mau jawab boleh deh. Mungkin dari aku boleh. Oke, boleh. Kalau untuk menjaga keorisinalan dan inovasi tadi, mungkin kita lebih menekankan ke keasliannya aja sih Mbak, karena ini kan budaya yang udah lama gitu. Untuk inovasinya lebih ke dari aransemennya mungkin kan, dan juga untuk si misalnya musik gitu kan, kalau kami lebih ke orisinalnya sih Mbak, keasliannya, karena kan kita maksudnya mau mengenalkan yang benar-benar dari adat Palembang gitu. Jadi orang-orang tuh tahu oh yang ini yang benarnya gitu, oh yang ini yang kurang benar gitu. Itu aja sih Mbak kalau dari aku. Kan dari Kathleen. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Kalau dari Caitlin mungkin untuk menjaga keorisinalitasan dan juga inovasi, mungkin kami akan sama mungkin menjaga keaslian dan kevalitan data itu tersendiri. Nah, mungkin kalau inovasinya karena kami di sini ingin mengenalkan, kami mungkin akan memperbanyak untuk dokumentasi ya Mbak yang kami publikasikan di website Wikimedia, terutama di proyek Wikicommons. Begitu sih Mbak kurang lebih. Oke, dari Rili ada tambahan mungkin? Kalau untuk kalau dari rilis sih lebih ke ya yang pertama kami mementingkan isinya dulu ya Mbak. Keasliannya dulu, karena beberapa dari mungkin banyak ya anak muda itu mungkin belum tahu ya Mbak, seperti baju adat sendiri itu kan taunya cuman ayasan gede, tapi nggak tahu attire-nya itu apa aja, misal teratai yang seperti di depannya itu kan kalungnya itu apa namanya. Nah jadi terus baju adat pernikahan itu juga ada beberapa, kalau sekarang kan sudah banyak sekali dibikin mungkin dari warnanya, ada yang warna biru seperti itu kan. Terus juga untuk baju-baju lain seperti baju kurung. Nah itu jadi kami lebih ke detailnya dulu sih Mbak, detail dari keaslian Sumatera Selatan. Mungkin nanti untuk tahun-tahun selanjutnya baru kami akan kreativitasnya ditingkatkan lagi untuk supaya nggak bosan gitu teman-teman. Bener sih kayak kata Riri tadi kan, bahwasanya teman-teman mungkin cuma tahu ayasan Ya, gedenya betul. doang gitu kan, tapi nggak tahu makna dari Ya, apa-apa aja yang dipakai. Jadi teman-teman dari Wikimedia fokus juga di sana untuk ngasih tahu ya sama audiens bahwasanya itu semua yang kita pakai itu ada artinya atau ada maknanya tersendiri seperti itu. Dan pastinya kan Wikimedia harus menjaga keberlanjutan dari identitas lokal Palembang ini ya di arus global. Seperti kata Rili tadi, kedepannya mungkin akan lebih baik lagi. Nah, untuk Wiki Melayu 2.0 ini dari kapan sih kalian kalian kerjakan proyeknya?
Dari bulan Agustus ya, Rin? Dari Juli. Dari Iya, Juli. ini Agustus. Iya, Juli, Agustus, Juli. September. Oke. Agustus September. Oke, dan dipublishnya akan kapan nih? Rencananya itu di bulan depan. Agustus. Di Jadi bulan kita untuk Bertahap ya. bertahap. Jadi di bulan Juli itu kita persiapan dari yang pendokumentasian tarian adat, pakaian adat, yang itu di bulan Juli semua. Terus di bulan Agustus dan Septembernya itu kita bagi jadi ada 4 lokakarya. Lokakarya ini itu juga termasuk kita mengunggah apa yang kita lakuin di bulan Juli kemarin. 2 di bulan Agustus, 2 lagi di bulan September. Lokakarya itu bisa menyunting, kita ada menyunting juga. Itu di Wikipedia yang artikel tadi. Terus kita ada juga Wiktionary tentang yang tadi kita kayak bahasa Palembang atau audio visualnya tadi itu kita unggah di sana kan. Terus di 2 lagi di bulan Septembernya ya masih Wikipedia juga sih Kak. Oke, jadi memang bertahap ya bertahap. sampai terakhir program ini di September, Di September. 2025 ini. Nextnya kira-kira udah ada gambaran belum nih Wikimedia bakal ngapain lagi setelah selesai dari Wiki Melayu 2.0 ini? Kebetulan kita lagi ada upcoming project, itu ada Dana Wiki, itu sedang kami rencanakan dan akan segera kami ajukan ke pihak Wikimedia Indonesia. Mungkin untuk sekarang masih belum bisa di-spill karena masih upcoming project. Jadi mungkin kalau teman-teman penasaran bisa pantengin Instagram Wiki aja. Oke, jadi teman-teman nih udah ada proyek ke depannya tapi belum bisa di-spill seperti itu ya. Oke. Nah, dari Wikimedia atau Wikimedia benar ya, Wikimedia Palembang sendiri kan pastinya untuk sampai di 2024 ini udah berapa banyak sih anggotanya? Anggota inti. Kalau anggota inti itu sekitar 25, Kak. 25. Tapi untuk kita juga punya community di WhatsApp itu udah sampai 150 anggota. Tapi Oke. memang untuk yang aktif menyunting di setiap bulannya itu ada di sekitar 25 orang sih Kak. Oke, yang aktif di 2025 orang ya yang di grup inti tadi. Oke, jadi memang banyak teman-teman nih yang tergabung di Wikimedia Palembang ya, di grup WhatsApp juga di grup intinya mereka ada 25 orang yang menyuntik setiap bulannya, ada yang mereka setor ke Wikimedia seperti itu. Nah, mungkin kan dari obrolan kita pagi hari ini teman-teman di rumah yang lagi dengerin atau di perjalanan lagi dengerin kita di acara kita obrolan komunitas pagi ini ada yang tertarik nih dengan kerja atau karya-karya dari Wikimedia Palembang. Mungkin bisa daftar atau bergabung bareng kalian di mana tuh bergabungnya? Mungkin tertarik ya kan setelah ini, wah bisa ngisi waktu nih buat teman-teman yang mungkin senang literasi, senang menyunting, bisa bergabung di Wikimedia. Caranya gimana? Untuk cara bergabung atau cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wikimedia Palembang itu teman-teman bisa follow IG Wikimedia Palembang @Wikimedia Palembang dan juga Facebooknya Wikimedia Palembang ya, juga. sama @Wikimedia Palembang juga untuk mengetahui info-info lebih lanjut tuh. Di situ kami akan memposting kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, kegiatan-kegiatan yang sedang kami lakukan dan juga yang sudah kami lakukan. Nah, untuk mengikuti kegiatan itu sebenarnya bebas untuk teman-teman itu siapa aja bisa. Umurnya itu dari umur 17 hingga sekian-sekian itu bisa. Yang penting bisa menggunakan laptop. Itu aja. Oke, jadi nggak terbatas usia juga Iya, ya. betul. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita di pagi hari ini, mungkin salah satu dari Riri, aduh, kepletot terus ya, karena sama nih, Riri sama Rili ya. Nah, entah dari Riri atau Kathleen yang mau kasih harapan ke depannya buat Wikimedia Palembang. Salah satu aja ya, boleh siapa nih, Kathleen deh. Boleh. Gimana Kathleen harapannya ke depan buat Wikimedia Palembang? Oke, jadi selaku narahubung juga harapannya supaya teman-teman dari berbagai universitas di Sumatera Selatan, terkhususnya di Palembang bisa bergabung untuk mengikuti kegiatan Wikimedia Palembang. Karena kegiatan kami itu cukup banyak dan cukup beragam. Jadi kami maunya teman-teman juga ikut bergabung bersama kami untuk menyunting artikel bersama. Karena untuk kegiatan kami ini juga bisa dilakukan secara daring maupun luring. Jadi sangat menarik untuk teman-teman. Jadi sayang teman-teman kalau nggak bergabung ke komunitas. Jadi mungkin untuk teman-teman yang tertarik
bisa join ke channel WhatsApp kami. Oke, channel WhatsAppnya tadi Wikimedia Palembang. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen bergabung sama Wikimedia Palembang, seneng menyunting, terus juga seneng literasi, pengen tahu banyak hal tentang dunia Wikimedia, boleh bergabung di channel WhatsAppnya mereka, ada Wikimedia Palembang, dan pastinya bakal banyak informasi yang bisa didapetin ya kalau sudah tergabung. Terus juga nih yang ketinggalan obrolan kita pagi ini bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang, dan juga pastinya kalau kamu pengen bergabung buruan gabung ya. Karena ini mereka setiap tahun gak sih open recruitment atau ada waktu-waktunya? Kalau open recruitment tuh tidak ada waktunya, jadi kita tuh siapa aja yang mau ikut kegiatan gitu Mbak. Oke, nah tidak terbatas usia dan Iya. tidak terbatas waktu. Jadi kalian teman-teman bisa gabung asal bisa main laptop ya. Betul. Asal bisa main laptop, terus kalian seneng memang baca-baca buku, literasi, pokoknya berhubungan sama karya-karya yang ada di Palembang juga boleh deh. Informasi-informasinya dikasih tahu sama teman-teman dari Wikimedia Palembang. Seperti itu. Kami ucapin terima kasih. Nah, kakak lagi kan. Ya, kami ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah datang dari Wikimedia Palembang. Ada Rili, Ririn sama Kathleen sudah kasih tahu kita tentang program mereka Wiki Melayu 2.0. Kita bakal tunggu updatean mereka di Wikimedia Palembang dan juga channel WhatsApp, Instagram, Pelo Ilagalo biar tahu informasi terbaru tentang Wikimedia Palembang. Untuk itu langsung baik Cek Mita tutup dulu obrolan ini ya, obrolan komunitas, dan pamit sesaat dari ruang dengar dulur karena kita masih 1 jam ke depan lagi di Sriwijaya Siang. Untuk itu Cek Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Wita, terima kasih banyak. Beli perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko Sinyo. Budayo sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi kita berada di Sriwijaya siang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siang, Pro 4 RRI Palembang.
Suara Budaya Sumatera